Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Berkarya tanpa memandang usia dan keadaan, begitulah pikiran beberapa orang yang menurut saya itu luar biasa. Ada salah seorang ulama yang walaupun sudah memasuki usia produktifnya dan beliau menderita nikris, sejenis penyakit tulang yang menyebabkan kaki dan tangannya lumpuh yang membuat aktivitas hariannya hanya dihabiskan di rumah, tetap saja beliau semakin produktif berkarya. Beliau tidak mengenal putus asa dan menyerah dengan keadaan. Beliau tetap semangat berkarya dengan dibantu oleh murid-muridnya. Beliau berhasil menyelesaikan penulisan beberapa kitab yang diantaranya adalah An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, Jami'ul Ushul fi Ahadits Sir Rasul, Al-Insaf fil Jami Bainal Kasyifi wal Kasyaf, Asy-Syafi'i fi Syarh Musnad Asy-Syafi'i, Ar-Rasail, Al-Muhtar fi Manaqibil Akhyar, dan lain sebagainya. Karya beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar merupakan salah satu rujukan utama cabang ilmu Gharibul Hadits. Beliau terlahir dengan nama Mubarak, putra Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Asy-Syaibani Al-Jazari, di kota Mosul, Irak pada tahun 544 Hijriah. Selanjutnya lebih populer dengan panggilan Ibnul Atsir, putra Al-Atsir yang merupakan lakap atau julukan sang ayah. Sejak dini, beliau memasuki dunia ilmu dengan penuh semangat. Ini sesuai dengan pengakuan beliau dalam Mukadimah kitab Ilmiul Ushul fi Ahadits Sir Rasul. Sejak memasuki masa remaja dan dalam usia belia, aku sangat tertarik untuk belajar ilmu agama, duduk bersama ulama dan berupaya sebisa mungkin untuk menyerupai para ulama. Itu adalah kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku lantaran menjadikan hal-hal tersebut sanggup mengambil hatiku. Maka, aku mengerahkan seluruh daya untuk memperoleh berbagai macam ilmu yang dapat aku raih dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbentuk pada diriku kemampuan menguasai sisi-sisi yang tersembunyi dan mengetahui segi-segi yang sulit. Tidak kusisakan upayaku sedikit pun. Untuk urusan itu, Allah lah yang memberiku taufik untuk dapat mencari ilmu dengan baik dan meraih tujuan mulia. Seiring dengan perjalanan waktu, kemampuan ilmiah beliau pun mencapai kematangan. Tidak hanya menguasai satu disiplin ilmi. Ilmu bahasa Arab, tafsir, hadits dan fikih adalah deretan pengetahuan beliau yang menonjol. Karya-karya ilmiah di bidang-bidang yang telah disebutkan menjadi bukti nyata akan kepakaran beliau di dalamnya. Tak ketinggalan, ulama yang juga akrab dengan panggilan Abu Sa'adat Majduddin ini juga dikenal sebagai seorang penyair ulung. Akan tetapi, dari seluruh aspek keahliannya itu, kedalamannya dalam ilmu hadits, terutama yang berkaitan dengan ilmu gharib lah yang paling menonjol. Namanya pun sering dikaitkan dengannya lantaran telah melahirkan karya yang disebut-sebut tiada tandingannya. Orang lebih mengenal beliau dari sisi itu. Dalam sejarah kehidupan yang harus dilalui, diceritakan bahwa beliau mengidap suatu penyakit yang akhirnya melumpuhkan fungsi anggota geraknya, dua tangan dan kakinya. Dampaknya, beliau pun tidak bisa lagi menulis sendiri. Untuk aktivitas yang memerlukan gerak banyak, beliau harus ditandu. Karena itu, beliau lebih sering berada di dalam rumahnya. Kendati pun mengalami hidup dalam keterbatasan secara fisik, hal itu tidak menghalangi beliau untuk mewariskan ilmu-ilmu bagi umat. Bahkan ternyata, kitab-kitab karangan beliau, kebanyakan tersusun saat beliau tak berdaya menghadapi penyakit yang dideritanya. Ada sejumlah murid yang membantu beliau menuliskannya. Suatu hari Imam Ahmad pernah ditanya tentang satu kata sulit yang terdapat dalam sebuah hadits. Beliau menjawab, tanyakanlah itu kepada orang-orang yang menguasainya, Ashabul Gharib. Aku tidak suka berbicara tentang perkataan Rasulullah dengan dasar prasangka semata yang bisa mengakibatkan aku melakukan kesalahan. Ungkapan Imam Ahmad ini sedikit banyak menandakan pentingnya penguasaan satu disiplin ilmu dalam dunia ilmu hadits yang disebut dengan ilmu gharib, yang nantinya menjadi titik keunggulan Ibnul Atsir dan karyanya. Secara mudah, pengertian al-gharib, dikatakan Ibnu Salah, ialah satu ungkapan untuk menerangkan kata-kata yang belum tidak jelas maknanya, susah dipahami yang ada dalam teks-teks hadits lantaran sudah jarang pakai orang. Jadi yang masuk kategori kata-kata asing adalah kata yang sudah termarginalkan pemakaiannya, sulit dipahami, tidak terbiasa didengar telinga. An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar itulah nama kitab susunan Ibnul Atsir dalam masalah ini.
Sebagaimana namanya, An-Nihayah, penghabisan kitab ini kandungannya kaya, sangat mencukupi dan memadai untuk menjadi jembatan memahami kata-kata sulit yang terdapat dalam hadis-hadis, lantaran telah menggabungkan kitab-kitab sebelumnya, plus tambahan dari beliau yang banyak. Selain itu, melalui kitab ini, akan mudah dicari kata sulit yang diinginkan dan dengan cara yang mudah, tidak seperti karya-karya ulama sebelumnya dalam bidang yang sama yang masih menyisakan kesulitan dalam mencari kata per kata. Tak pelak, bila dijadikan sebagai pegangan utama dalam ilmu gharib. Tentang kitabnya, As-Suyuti berkata, kitabnya adalah kitab terbaik dalam bahasan Gharibul Hadits, paling lengkap dan paling terkenal, serta paling sering dipakai. Dari beliaulah dapat menghasilkan manfaat besar memulai mendalami agama sejak dini. Pengaruhnya akan lebih kaut di masa dewasa. Pentingnya ketekunan dalam belajar untuk menggapai tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan hambanya untuk memberi kemanfaatan bagi sesama bila jujur dalam niat ia meski menderita kekurangan secara fisik. Wallahu a'lam. Sumber 1. Majalah As-Sunnah, edisi 06 tahun 14431 H. 2010 M. 2. https://kisahmuslim.com/1634 Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.